بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه على الفضائل والكرامات. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بإذن الله وبشفاعة رسول الله نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه للإمام شيخ شراب إمام أبو زكريا بن يحيى بن حسن بن حسين النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kami muliakan para ayah dan mudah-mudahan selalu dalam bahagia, para bunda yang Allah sayangi mudah-mudahan selalu berada dalam dekapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pengurus Masjid Nurul Ikhlas mudah-mudahan capeknya lelahnya dalam memakmurkan masjid dicatat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tuan imam, para marbot mudah-mudahan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah pagi hari ini kecuali kalimat Alhamdulillah, masih dikaruniakan oleh Allah kesempatan. Karena prestasi apapun yang teramat tinggi dengan penuh apresiasi, penghormatan bagi diri, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan agama. Apa yang bisa kita banggakan kalau nyawa sudah tidak ada? Apa yang bisa kita menjadikan sebuah karya terbaik bagi diri, bagi keluarga kalau umur sudah dicabut oleh Allah? Maka kalimatnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur. Tapi jangan dibaca doa sekarang bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu. Apalagi tanjidir start ngaji sambil nyender agak-agak sedikit kerlat ada, masya Allah. Tapi catat dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna, itu Al-Qur'an. Ini kata baginda Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mu'allimina. Innallaha sa'tamani Allah wa malaikatahu lan bin malaikati Allah iku yusalluna, bersolawat. Makna solawat Allah apa? Dalam kitab Ruhul Ma'ani karangan Syekh Imam Mustafa Al-Haqi, solawat itu pertama adalah solawat dari Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, surat Al-Ahzab. Nanti hadis ada. Sholawat itu pertama dari Allah. Maknanya Allah memberikan derajat teramat tinggi kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah, maqamam mahmuda, yaitu otoritas memberikan syafaat kelak nanti di yaumul qiyamah. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh yang pernah dilaksanakan, bakti sama suami, sayang kepada anak, hormat memuliakan kepada orang tua, mertua dan guru, ternyata itu semuanya adalah karena baginda Rasulullah SAW. Artinya yang dilaksanakan oleh kita tidak akan ada apa-apanya tanpa lisensi, tanpa syafaat dari baginda Rasulullah. Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, syafaat itu artinya menutupi. Ibu wajib sholat, wajib. Bapak wajib sholat, wajib. Syarat sahnya sholat dia adalah tertutup aurat di antaranya. Maka sarung yang dikenakan oleh para bapak, mukena yang dikenakan oleh para bunda, gamis ataupun celana yang penting menutup aurat, suci tempatnya, bajunya, laksanakan sholat secara fikih seperti itu. Tapi kalau sholatnya ada bajunya yang bolong, kemudian terbuka auratnya, maka tugasnya adalah ditutupi itu aurat. Baginda Rasulullah SAW ini orang sholat tapi kurang khusyuk. Kadang saking khusyuknya kan sampai lupa rakaatnya. Bu, saking khusyuknya sampai lupa rakaatnya. Ini 3 apa 4? Tadi kan duit 50.000 dibeliin sayur, ini tempe, berasa segala macam. Sisa 10.000, tapi kok tinggal 5.000. Itu ketemu lagi sholat. Masya Allah. Ibu hadirat rahimakumullah. Sholat kurang khusyuk, puasa kurang juga khusyuk, sedekah kurang ikhlas, maka ditutupi oleh Rasulullah, namanya syafaat. Bagaimana Rasulullah mau menutupi? Bagaimana Rasulullah mau menolong? Oh, sholatnya juga enggak. Bagaimana Rasulullah mau menutupi sarungnya, gamisnya, atau celananya? Bagaimana bahasa biasanya? Oh, nggak pakai celana, ini paham kan maksud saya? Ini paham maksud saya? Nggak paham juga ya. Ini kalau belum ngopi, ini belum udah ini memang. Insya Allah. Rasulullah bukan susah. Rasulullah tidak bisa menutupi nggak pakai celana. Rasulullah bagaimana mau memberikan syafaat? Sholatnya juga enggak. Rasulullah bagaimana mau nolong? Puasanya juga orang. Rasulullah mau bagaimana menolong? Haji padahal mampu dia nggak mau berangkat, umroh padahal dia mampu nggak mau berangkat. Jadi nanti setelah Rasulullah SAW, seluruh para nabi dan rasul diberikan hak otoritas syafaat, tidak mampu memberikan nanti syafaat, terakhir baginda Rasulullah SAW yang memberikan syafaat. Menurut Syekh Imam Al-Ghalusi, ini terjemahan dari Innallaha wa malaikatahu. Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah, meninggikan derajat. Yang kedua, wa malaikatahu. Maknanya malaikatahu bersolawat, senantiasa malaikat beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna bersolawat ala nabi kepada baginda Rasulullah, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang yang beriman. Nah, ada sholawat dari Allah, dari malaikat, dari orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, bersolawatlah alaihi kepada baginda Rasulullah, wasallimu dengan salawat dan salam taslima yang betul-betul. Baru Allah nyuruh salawat dan salam. Itu makna dari innallaha wa malaikatahu. Ada yang kedua hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal muallimina, nyangkut dengan hadis Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat bagi siapa? Kes banget ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi kurang konsentrasi ya saya. Sesungguhnya Allah bersolawat, wa malaikatahu, malaikat bersolat padanya istighfar, alal muallimina kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Para ibu, Allah berikan manusia ini sekarang menurut data statistik manusia kurang lebih 8,5 miliar jumlah data statistik manusia, 8,5 miliar. Tapi muslim sekarang minoritas, hanya 1, sekian miliar. Muslim itu pun macam-macam, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang ngaku Islam tapi nggak sholat, ada yang ngaku Islam sholatnya cuma setahun 2 kali, ada nggak? Idul Fitri sama Idul Adha. Ada yang nggak enak sama mertua, sholatnya cuma seminggu sekali, Jumat doang, ada. Maksud saya, dari seluruh jumlah manusia dari zaman awal sampai zaman akhir, ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi dan rasul. Saya pernah sampaikan jumlahnya nabi dalam hadis Bukhari Muslim ada 124.000 nabi. Jumlahnya rasul ada 2 pendapat, ada 313, ada 314. Jumlahnya rasul. Tidak semua rasul, tidak semua nabi adalah rasul. Tapi kalau rasul pasti nabi. Dari jumlah nabi dan rasul kemudian oleh Allah diberikan lagi sebuah golongan yang teramat istimewa, yaitu ulul azmi. Istimewa, kesabarannya luar biasa, perjuangannya. Nabi Nuh alaihi salam, terus Nabi Ibrahim alaihi salam, terus Nabi Musa alaihi salam, terus Nabi Isa alaihi salam, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ulul azmi ada juga diistimewakan lagi oleh Allah Khalilullah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Dari 2 lagi diistimewakan lagi Habibullah, dicintai oleh Allah teramat dahsyat, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin jin dan malaikat, pemimpin nabi dan rasul, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jumlah nabi itu ada yang dikaruniakan kelebihan. Nah, ini yang mau saya bahas. Ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Siapa bu? Calon nabi. Pernah Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa punya raja namanya ketika itu Ramses, lebih dikenal di dalam Quran Fir'aun. Fir'aun bermimpi bahwa istana di Mesir ini dibakar. Terus ada yang mengambil mahkotanya. Langsung konsultasi kepada kepala staf kepresidenan. Harus agak ngomongnya agak ngeri-ngeri sedap.
Ini bagaimana ini saya bermimpi bahwa istana raja yang ada di Mesir ini dibakar. Oh Tuan Raja, Tuan Presiden, ini menurut ramalan saya. Nah, tukang ramal. Menurut ramalan saya, kekuasaan Anda akan jatuh kepada keturunan Bani Israel. Waduh. Terus bagaimana solusinya? Solusinya setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Wah, coba itu. Jadi mohon maaf, Badan Intelijen Negara BIN bagian Mesir, bukan di sini, bukan. Itu tugasnya ngincengi, ngintip ibu-ibu hamil. Mana nih yang hamil? Dilihatin. Dan ibunya Nabi Musa ketika hamil Nabi Musa nggak kelihatan, mohon maaf, kayak ibu hamil, kayak itu aja, kayak gadis saja. Setelah lahir, biasa kan namanya bayi makan ada namanya suara, kedengaran. Wah, kayak di sini di rumah ada bayi nih. Diwahyukan oleh Allah, itu bayi Nabi Musa yang masih merah dimasukkan ke tungku. Apa bu? Tungku, tahu tungku? Tungku tahu? Apa? Orang Sunda namanya hawu, tempat masak pakai kayu kan begitu. Dimasukkan ke dalam tungku, ditimbun oleh abu. Wah, itu mohon maaf, para tentara mencari siapa di sini. Tadi ada suara bayi, tidak ada, ditaruh di dalam tungku. Namanya manusia suka lupa, al-insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia suka lupa ibunya Nabi Musa. Bikin kopi, kalau bikin kopi berarti masak air. Nah ini alhamdulillah kopinya udah ada. Masak air, bulak-bulak itu apinya. Loh, bayi saya kemana? Masya Allah, bayi di dalam tungku. Akhirnya dipadamkan apinya, diambil bayi yang ada di dalam tungku. Kira-kira ibu punya cucu, bayi dimasukin ke dalam tungku. Namanya apa? Pepes bayi. Kira-kira matang apa enggak? Matang, Ustaz. Diambil Nabi Musa, dibuka bungkusannya. Apa yang terjadi? Malah tersenyum Nabi Musa. Saya baca dalam kitab Majalisul Dzikr. Tersenyum Nabi Musa alaihissalam. Ini namanya apa? Irhaus. Kemuliaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada calon Nabi. Irhaus. Nabi Muhammad SAW, irhasnya banyak. Sebelum beliau jadi Nabi, beliau adalah seorang pelaku bisnis, entrepreneur. Usia 12, usia 9 tahun itu beliau sudah ekspor impor ibu. Ke Syam, ke Palestina, ke Jordan, dagang ikut pamannya. Beliau kalau lewat itu pohon miring. Saya baca dalam kitab Majalisul Dzikr, kitab Perjanji di Bayi. Kalau beliau lewat pohon miring, Pak Prabowo lewat, seluruhnya hormat. Enggak senior, enggak pun yang junior. Pohon miring, penghormatan. Bapak lewat pohon miring gimana? Bapak lewat, ibu lewat pohon miring gimana? Hati-hati ketiban pohon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan Jazirah Arab itu kan Bapak tahu panasnya luar biasa. Yang namanya gurun, apalagi kalau sudah badai gurun, Masya Allah. Beliau dinaungi awan, ngikutin Nabi Muhammad. Belum jadi Nabi itu. Namanya irhaus.
pakai son, ir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi nabi, Nabi Musa diberikan namanya tongkat. Wahai Musa, fajarat min husnata asyrata ayna. Dipukulkan itu tongkat, maka ada 12 jalur tol laut kalau bahasa sekarang. Ketika dipukulkan ke batu, batu keluar 12 mata air. Ada lagi ketika mukul batu, Nabi Musa alaihissalam dipukul, keluar belah batunya, ada batu lagi di dalam. Dipukul lagi, ada batunya lagi dari dalam. Dipukul lagi, ada batunya lagi dari dalam. Dipukul lagi, ada ular lagi makan. Ular lagi makan. Nabi Musa mikir, ini ular dari mana nih? Dan kok bisa makan? Makanannya dari mana? Ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah binatang melata yang ada di alam dunia ini disediakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulet tidak sekolah, Ibu. Boro-boro S1, S2, S3. Tapi kok diberikan rezeki oleh Allah? 10 binatang melata di dunia ini dikaruniakan rezeki oleh Allah. Jadi jangan khawatir dengan masalah rezeki. Jangan khawatir dengan masalah rezeki. Tinggal bagaimana kita diberikan oleh Allah kemampuan menjemput rezeki itu. Mudah-mudahan ibu bapak semua ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah. Itu adalah mukjizat. Mukjizat baginda Rasulullah SAW banyak. Tadi irhas, sekarang mukjizat. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau lahir kan viral, ibu. Nah, siapa? Siti Maryam. Kenapa? Karena Siti Maryam es cendol di kelapaan, bundal gitu, nggak ada bapaknya. Es cendol di kelapaan, bundal gitu, bapaan. Itu kata orang Cianjur itu. Nabi Isa lahir, Siti Maryam nggak ada suaminya. Maka oleh orang Yahudi, Isa harus dibunuh. Isa adalah anak sial. Maka ketika Isa ditanya, siapa kamu? Siapa bapakmu? Nabi Isa masih bayi merah ngomong, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Bayi merah langsung membela nama baik ibunya, dijawab oleh Nabi Isa dalam gendongan. Itu irhas. Sebelum jadi nabi diberi kelebihan oleh Allah. Mujizat Nabi Isa alaihissalam, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa ketika itu dilahirkan oleh Allah dalam kondisi dunia kedokteran, bukan kedokteran, dunia kedokteran sudah luar biasa. Maka banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, lebih percaya kepada dokter. Nabi Muhammad kan diturunkan Quran ketika dunia bahasa yang luar biasa di Quraisy itu, maka diturunkan Al-Quran yang bentuknya seperti syair tapi bukan syair. Nabi Isa alaihissalam, ada seorang ibu, ya, suami udah meninggal, udah kangen saya, oleh Nabi Isa pengen jumpa dengan suami. Oh, ibu janda ya? Iya janda. Pengen ketemu sama suami, pengen. Tunjukin mana kuburannya.
kuburannya yang sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun ditunjuk oleh Nabi Isa alaihissalam, biiznillah, dengan izin Allah, terbuka itu kuburan, keluar orang. Pernah salah tunjuk ibu? Ketika keluar, kepalanya botak. Lihat Nabi Isa, langsung itu si orang bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Nabi Isa adalah utusan Allah. Ini bukan suaminya, bukan. Suami saya ganteng itu botak. Oh begitu, mati lagi kau, mati lagi. Beruntung gak itu orang? Bu, itu orang yang tadi dibangunkan botak tadi beruntung gak? Beruntung, karena mati dalam keadaan kafir. Ketika dibangunkan bersyahadat dulu kepada Allah, kepada Nabi Isa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Mati lagi, mati lagi. Beruntung itu orang, dibangunkan oleh Nabi Isa, salah tunjuk, akhirnya bersyahadat dulu, mati lagi, tetapi beruntung dia sudah bersyahadat. Mana lagi suaminya? Itu suaminya. Ini kayaknya ini kuburannya, tunjuk lagi, betul suami. Suaminya sudah hidup lagi, bangun lagi, berjumpa dengan istrinya yang namanya sudah berjumpa lama, tidak berjumpa, hidup lagi. Kangennya luar biasa, berpelukan. Nabi Isa ditinggalin. Ini orang kadang-kadang suka lupa kebaikan orang. Sampai lama berpelukan di atas kuburan, entah bagaimana capek, ketiduran dua-duanya. Si perempuan bangun duluan karena ada kuda begitu sangat ganteng-ganteng kan. Kalau pengawal-pengawal kerajaan pas pampres, ganteng-ganteng, badannya gede-gede, tinggi-tinggi, sterek-sterek, namanya tentara. Suaminya lagi tertidur, dia melihatin pengawal yang ganteng tadi, terlena ikut pengawal yang ganteng-ganteng tadi. Suaminya nyari-nyari, putus asa, mencari, lupa. Saya nggak stop cerita ini, nggak terusin cerita ini. Itu adalah Nabi Isa punya kelebihan namanya mu'jizat. Jadi orang yang rupanya, mohon maaf, punya penyakit kulit, sekali usap disembuh. Makanya disebut Al-Masih, Isa Al-Masih. Ada juga Masih Dajjal, diusap oleh Nabi Isa, maka orang langsung jadi sembuh. Itu adalah mu'jizat. Nah, Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya di antara yang besar adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, menghasilkan Ada lagi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Nanti mudah-mudahan bisa nyambung dengan Al-Quranul Karim. Para bapak, ada irhas, ada mu'jizat, ada lagi satu, ma'unah. Tadi dulu, sebelum ke ma'unah, karomah. Apa karomah? Karomah yakromu atau karuma yakromu. Karomah artinya kemuliaan. Sayyidina Umar bin Khattab ini masyhur banget. Bapak googling atau lihat di Google atau baca di kitab. Sayyidina Umar ketika beliau menjadi presiden, namanya khalifah, gubernur dari Mesir lapor, namanya Khalid bin Walid. Wahai Sayyidina Umar, iya, ini kami berada di Mesir. Di Mesir itu ada sebuah sungai yang sangat besar, namanya Sungai Nil. Terus Sungai Nil ini menurut penduduk setempat, kalau diberikan tumbal seorang gadis yang cantik, anak gadis yang cantik,
maka ikannya akan banyak. Hasil pertanian kiri kanan pun akan begitu sangat melimpah kalau dikasih tumbal anak perempuan. Sayyidina Umar langsung bikin surat kepada yang terhormat Sungai Nil. Dalam suratnya, kalau mau ibadah kepada Allah, alirkan itu air. Tetapi kalau kamu bukan karena Allah, nggak usah kamu mengalirkan air, kering aja di Sungai Nil. Dibungkus suratnya pakai amplop. Petugas, ya, sampaikan ke Khalid bin Walid, siap. Jangan dibuka ini surat. Terus langsung cemplungin ke Sungai Nil. Dibawa itu surat, bingung, ini bagaimana kok surat datang ke saya tidak boleh dibuka, tapi harus dicemplungin ke air. Surat dari siapa itu? Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya banjir tidak jadi dan melimpah sampai sekarang, gara-gara surat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya apa itu? Namanya karomah. Pernah juga siapa? Sayyidina Ali lagi imam, lama sujudnya, pas bangun sujud gamisnya pada basah. Dari mana Sayyidina Ali? Karena sholat. Ada tetangga bilang, tetangga kampung, alhamdulillah saya kebakaran nggak jadi. Memang kenapa? Ada Sayyidina Ali nolongin saya, menyiram-nyiram rumah kayak pemadam kebakaran lah begitu. Padahal posisi lagi sholat, sujudnya agak lama, bingung makmum sholat subuh itu. Ternyata ada yang bilang, ketika dalam jam itu, hari itu, di waktu yang sama, Sayyidina Ali nolongin orang kebakaran rumah. Ini namanya ilmu belah raga. Ada di situ, namanya karomah. Satu lagi adalah Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat. Jamaah yang mulia, mari kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu rukun khutbah adalah dengan kami menyampaikan wasiat dan takwa. Satu sisi beliau, pasukan yang sebelah sana, sebelah kiri, lari sebelah kiri. Karena ada pasukan musuh yang ada di sebelah kanan di atas gunung. Lari. Orang-orang kaget. Ada apa itu Umar? Lagi khutbah kok beliau mengarahkan pasukan. Ada apa itu? Ternyata setelah seminggu kemudian ada pasukan baru pulang pakai unta, pakai kuda, dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam menang perang di bawah pimpinan Sayyidina Umar. Kapan itu? Jumat kemarin. Jumat kemarin dia jadwal khutbah di Nurul Ikhlas. Tapi memang ada kejadian ketika khutbah dia bilang, wahai pasukan ke sebelah kiri karena di sebelah kanan ada musuh. Pernah dia bilang begitu. Tapi seminggu yang lalu kan? Iya, seminggu yang lalu. Kamu perang kapan? Iya, seminggu yang lalu kan, sekarang baru datang. Naik kuda kan lama. Umar bisa begitu, namanya ilmu belah raga karomah. Ada nama Ma'unah. Ma'unah itu orang ahli ibadah, orang biasa. Tetapi karena ketaatan dan keikhlasannya, dia menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Dia senantiasa karena Allah. Maka ketika ada satu musibah, orang lain kena, dia enggak. Namanya ma'unah. Pakai ain, ma'unah, pertolongan Allah. Ada lagi istidraj. Apa bu? Istidraj. Orang jarang ibadah, sama masjid nggak kenal, sama air wudhu nggak tahu. Kalau kopi tahu kopi.
Tapi gak enak juga bapak-bapak belum ngopi, jadi saya belum bisa ngopi. Ini yang kasihan yang bikin, saya syukuri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mamunah diberikan kepada orang yang ikhlas, orang biasa. Ada lagi istidraj, umur panjang, setiap ngomong jadi duit, bisnis kiri kanan apa saja gol aja tender, tapi nggak kenal Allah, sholat jarang. Kenapa begitu? Istidraj. Allah beri tapi Allah nggak ridho. Allah kasih, doanya seperti kasih oleh Allah, tapi Allah nggak senang. Istidraj. Jadi hati-hati. Ada orang sehat terus berjalan sakit, duit lancar terus, gak pernah rugi kalau dagang, tapi ibadah enggak. Hati-hati. Istidraj. Ada lagi sihir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dulu ada istilah sihir, pokoknya mah cinta ditolak, dukun bertindak. Dulu zaman lagi masih muda, nyari-nyari ilmu, apalagi santri-santri, nyari ijazah, nyari pelet segala macam. Dulu datang ke orang tua dikasih ini jangjawokan. Apa jangjawokan? Kalau bahasa Jawa apa yang doa-doa dari dukun itu apa namanya? Apa Bu? Ong talubang, ong talibung, ong tatalibanjung bendur para jamu soyiti kenca bobot salasa tika tuh bobot 1000 sina maing sina mau. Wah, Ustaz kok apa? Bukan apa. Kalau tukang ceramah kan harus apa? Yang ngomong yang begitu itu sihir itu. Dulu ditolak, sekarang dukun bertindak. Wow. Berapa yang dimuliakan Allah beribu? Percaya dengan hal itu namanya sihir. Dan ternyata menurut Al-Quran, orang yang suka dengan sihir target dari iblis dan setan. Di antaranya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ada satu iblis dan setan yang tugasnya adalah dia pengen memberikan sihir-sihirnya itu untuk memisahkan, mencerai-beraikan suami dan istri. Dia naudzubillah, kalau di sini insya Allah tidak ada naudzubillah. Suka ke dukun, tahu dukun Bu? Pokoknya kalau pengen laris dagang, datang ke dukun. Kalau pengen anaknya cepat nikah, cepat punya kerja, datang ke dukun. Kata Mbah Dukun, wali piro. Mohon maaf, di kampung tempat saya di Garut di Jawa Barat, mau pilihan lurah, mau pilihan bupati itu dukun. Masya Allah. Apa namanya, paranormal, tidak normal. Saya datang silaturahim ke saudara saya nggak tahu kalau dia nyalonin lurah. Wah, Ustaz Asep datang dari Jakarta, dukunnya datang. Astagfirullah, saya kesini mau silaturahim, mau minta dukun. Kok jadi dukun? Saya di sini suruh ngaji, karena saya suruh ceramah. Malah disebar di TikToknya dukunnya. Oh, saingan dia lagi pilihan lurah. Masya mulia itu. Nah, di antara target dari ilmu sihir yang paling luar biasa, bagaimana iblis dan setan itu berkolaborasi dengan dukun mencerai-beraikan suami. Suruh sampai jam berapa Pak? Masih lama. Jadi ada
ada namanya rapat koordinasi iblis dan setan. Di mana itu? Di tengah samudra. Dalam hadis tengah samudra. Setiap malam rapat, wahai tan, maksudnya setan, kamu dapat apa hari ini? Saya sudah menggoda manusia, dia mabuk. Bagus. Kamu? Iblis nih yang bicara, kepala itu. Kamu? Saya sudah menggoda manusia, dia mencuri dan korupsi. Bagus. Kamu? Saya sudah mampu menceraikan suami dan istri. Yang di mana? Yang di negara mana? Itu setan berdiri, dia pakai mahkota kerajaan, berdiri nyamperin prajurit setan. Iblis nyamperin prajurit setan, dipindahkan mahkotanya. Kamu bagus, telah menceraikan suami dan istri. Jadi ada satu tugas khusus setan menceraikan suami dan istri. Coba, kata dia, bukan hanya menceraikan suami dan istri, tapi harus sampai membunuh suami dan istri, harus saling bunuh. Jadi ibu, kenapa ada zikir sehabis sholat? Dari mulai istighfar, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma anta salam, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Alif Lam Mim awal Al-Baqarah, ayat kursi tengah Al-Baqarah, akhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai anta maulana maksuna alal qaumil kafirin. Kenapa dibaca itu? Sunnah baginda Rasulullah. Itu menjaga kita dari teluh santet, dari guna-guna dan dari godaan iblis. Itu ruqyah harus dibaca itu. Zikir kita kepada Allah. Jangan minta diruqyah, kita ruqyah sendiri. Habis duhur bukan Allahumma anta salam lantas jalan. Bukan assalamualaikum gajreng, tahu likum gajreng. Di Rosid itu suka bahasanya likum gajreng. Langsung habis salam dia jewas, enggak. Barang siapa dia membaca tasbih 33 kali, baca takbir 33 kali, baca tahmid 33 kali, disempurnakan dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa seluas samudra Allah akan bereskan. Tapi kalau dosa besar harus bertobat. Nah, ibu, itu adalah sihir. Irhas, mujizat, maunah, karomah, istidraj, sihir. Saya mau bicara karomah. Karomah akan diberikan kepada siapa saja, terutama kepada umat Nabi Muhammad SAW yang apa ini? Yang apa, Bu? Saya kasih bocoran. Yang istiqomah. Ibu istiqomah tiap sepekan sekali. Ada pengajian di Nurul Ikhlas, istiqomah. Ya Allah, saya pengen mencari ilmu. Ustadznya beda, kiainya beda, pelajarannya beda, tapi karena Allah berusaha istiqomah. Maka al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karamat. Sekali lagi, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Ibu pernah ziarah ke para wali? Pernah ziarah? Oke. Ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, ke Raudhah. Insyaallah saya bulan Januari mau berangkat. Kalau ada ayah bunda yang mau berangkat dengan saya terima. Raudhah itu bainal baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku, di antara mimbarku dan rumahku, mimbar dan rumah. Ini mimbar kuburan para Rasulullah, di sana kurang lebih 22 meter panjangnya. Dari mimbar sampai makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu rumahnya
kurang lebih 22 meter, raudhah min riyadil jannah, sebuah taman di antara taman-taman di surga. Ibu minta apa, bapak minta apa di situ, nangis pengen diampuni seluruh dosa dan maksiat, pengen apa saja dikabul oleh Allah. Itu janji Rasulullah. Allah Ustaz mahal 30 jutaan atau berangkat dengan Ustaz promosi, ya promosi nggak apa-apa sih, promosi 27 jutaan nggak punya duit Pak Ustaz, mau berangkat haji waiting list lama. Kemarin ketika berangkat haji tahun kemarin saya tanya yang reguler kurang lebih 39 tahun. Jadi kalau sekarang umur 60 berangkat 39 lagi tinggal 99. Nyampe gak kira-kira umur 99? Ibu jangan khawatir, resah dan gelisah, gundah dan gulana. Ini majlis ilmu disebut raudhah min riyadil, pengajian ini raudhah min riyadil jannah. Istiqomah. Ketika ibu istiqomah, ya Allah saya menyayangi anak, diantar anak sekolah, diantar anak pengajian, istiqomah karena Allah. Ya Allah saya tidak banyak-banyak sedekah setiap Jumat, barokah Jumat, tidak banyak-banyak, paling tidak dalam sebulan saya nyantuni fakir miskin yatim piatu, istiqomah terus. Maka istiqomah ibu, istiqomah ayah itu khairun min alfi karomah. Tak terasa kita 17 kali minta istiqomah dalam sholat, paling minim 17 kali. Ihdinas siratal, apa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan. Kalau kata mohon maaf orang di luar Islam, orang Nasrani, dia bilangnya begini, coba orang Islam masih tunjukin ke jalan yang lurus, masih tunjukin ke jalan yang lurus, berarti Islam belum lurus. Mau ngomong apa kita? Ini artinya, ya Allah kuatkan kami dalam jalanmu yang lurus. Ini artinya jalan Islam. Kuatkan, kuat itu istiqomah. Istaqomah yastaqimu istiqomatan. Maka orang yang berusaha istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ibu bapak dan mudah-mudahan kita semua yang berusaha istiqomah. Misalnya kan kalau semuanya berat, istiqomah ibu tidak pernah tinggal sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Rasulullah belum pernah tinggal, pernah beliau kesiangan di kodok. Sekali lagi, Rasulullah pernah kesiangan di kodok sholat qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Itu saja misalnya ibu, maka itu menjadi istiqomah. Ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah, ketika suatu saat tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam tafsir itu kalau tidak salah ada 8 apa 4 malaikat mendampingi kita ketika Israil memanggil orang. Yang tugas mencabut nyawa kan Israil. Tapi kalau orang yang istiqomah, di kiri kanannya ada malaikat yang senantiasa membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu, tenang. Israil, ya jangan kencang-kencang. Nyambut. Ada malaikat yang lain yang menjaga. Bahkan yang suka sholawatan, tapi mau dijabarkan terlalu panjang sekarang. Yang suka sholawatan ketika
kita nanti dicabut nyawa, baginda Rasulullah akan di samping kita. Yang suka sholawat, yang taat kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah, ketika dalam proses sakaratul maut, Rasulullah akan di samping kita. Pertanyaannya, datang hansip nomor kita, satpam lah satpam, di belakang ada Pak Prabowo, kira-kira gimana? Pucat muka bisa. Datang Israil mau cabut nyawa, kata baginda Rasulullah, "Hai Israil, jangan kencang-kencang nyambut nyawa." Emang kenapa? TS itu suka taklim di Nurul Ikhlas. Oh begitu? Oh akhirnya dicabut nyawanya pelan sekali, nyaris tanpa terasa. Padahal sakaratul maut, saking sakitnya dalam peristiwa sakaratul maut sampai meninggal. Tidak ada rasa sakit yang sampai meninggal kecuali sakitnya sakaratul maut. Mudah-mudahan wafat kita di husnul khotimah. Jadi kesimpulannya, mukjizat, irhas, mauta, karomah, istidraj, sihir, karomah diantaranya ada mukjizat terbesar. Ibu megang mukjizat itu adalah jangan lupa dengan Al-Quranul Karim. Mukjizat terbesar bagi Rasulullah Al-Quranul Karim. Jangan lupa istiqomah dalam pengajian. Insya Allah dunia dan akhirat dilindungi oleh Allah kalau senantiasa kita beristiqomah di jalan Allah, jalan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang bertanya? Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.